adalah 0,5 ampere dan 1 ampere, maka beda tegangan yang di X harus dipasang adalah berapa volt. Ini merupakan rangkaian jembatan Wheatstone. Kita tahu kalau rangkaian jembatan Wheatstone, kalau hasil kali silang antara hambatan yang ini dan itu sama, maka hambatan yang ini itu kita abaikan. Jadi anggap aja itu nggak ada gitu ya. Jadi kalau saya tuliskan ulang, kalau dituliskan ulang, maka rangkaiannya sekarang menjadi seperti ini. Di sini 1 ohm, di sini 2 ohm, di sini 6 ohm, dan di sini 3 ohm. Yang di 6 ohm dan di 3 ohm masing-masing 0,5 dan 1. Di sini 0,5 ampere dan di sini 1 ampere. Ini merupakan rangkaian paralel biasa ya. Kalau rangkaian paralel biasa, ingat konsepnya, bahwasanya setiap rangkaian paralel itu tegangannya pasti sama. Jadi kita bisa menghitung salah satu tegangan, baik itu di atas ataupun di bawah. Boleh di atasnya saja atau di bawahnya saja. Ya, maka kalau kita tinjau dari hukum Ohm, V sama dengan I dikali R, tegangannya adalah boleh yang atas, kalau yang atas arusnya 0,5 dan hambatan totalnya yang di atas itu 2 dan 6 ohm itu rangkaian seri, berarti 2 tambah 6 jadinya 4. 2 tambah 6 jadinya 8, jadi jawaban yang ini adalah 4 volt. Atau ya, jadi pilih salah satu saja. Yang bawah, karena prinsipnya setiap rangkaian paralel itu memiliki tegangan yang sama. Ya, yang perlu ingat selalu itu ya. Kalau rangkaian paralel itu tegangannya atau beda potensialnya pasti sama. Kalau kita ambil yang bawah, masih sama rumusnya V sama dengan I kali R, maka I-nya adalah 1, R-nya 1 dan 3 yang dilewati oleh 1 ampere ini. Jadi 1 tambah 3 itu 4. Jadi 1 kali 4, 4 volt. Jadi pilih salah satu yang atas atau yang bawah. Nanti untuk jembatan Wheatstone saya jelaskan di modul ya, lebih detailnya lagi. Jadi kalau hasil kali silang rangkaian ini, yang 2 dan 3 resistor ini, 2 kali 3 itu 6, 1 kali 6 itu 6. Kalau sama yang hambatan 5 ohm itu diabaikan atau dianggap tidak ada. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya dulu. Kalau tidak ada saya lanjut ke yang nomor selanjutnya. So, Kak, boleh nanya nggak? Oke, silahkan. Sebentar dulu saya nanya. Ya, silahkan. Itu maksudnya kayak silang ke yang 2 ohm ke 3 ohm, terus 1 ohm ke 6 ohm, maksudnya gimana? Oke, jadi rangkaian jembatan Wheatstone itu ada beberapa tipe. Rangkaian listrik sebentar ya. Nah, jembatan Wheatstone itu ada beberapa tipe. Kita lihat di sini. Ini tipe yang pertama ya. Jadi kita tidak bisa menentukan mana yang rangkaian seri murni atau seri saja dan paralel murni. Di sini karena terhalang oleh R5 ini. Gitu. Sebenarnya rangkaian ini sama, tapi bentuknya saja yang berbeda. Ya. Jadi kalau ini adalah titik A, ini B, ini C, ini D. Di antara 4 titik ini semuanya itu kan ada resistor. Jadi kalau R1
hasil kali silang R1 dikali R3 sama dengan R2 kali R4, maka R5 itu diabaikan atau dianggap tidak ada. Ya, bisa juga bentuk ini diubahin. Jadi kalau ini adalah titik A, ini titik B, ini titik D, ini titik C. Jadi antara AB, antara titik A dan B ada R1, B dan D ada R4, B dan C ada R5, A dan C ada R2, dan seterusnya. Ini juga sama ya. Ini berarti titik A, ini adalah titik B, di sini ada titik D, di sini ada titik C. Ini merupakan rangkaian jembatan Wheatstone. Jadi bentuknya itu sebenarnya ini tiga-tiganya sama, cuman digambar dengan gambar yang berbeda-beda. Kalau kita perhatikan di soal yang tadi,